Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim kesiswaan dan tim BK yang dapat bergabung di acara ini. Hari ini kita akan melaksanakan program dari rangkaian sekolahan, yaitu sekolahan Hikmat. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan kali ini, teman-teman siswa-siswi STMPT yang belum gabung, silahkan gabung ya, silahkan gabung karena ini baru 25 termasuk Bapak Ibu guru yang ikut. Oke, acara hari ini kita akan melaksanakan program penguatan karakter SMA Negeri 1 Dempet, yaitu bertemakan dengan perilaku di ruang kelas online, yang nantinya akan dipandu atau diisi oleh Bu Nurul. Oke, sebelum diisi oleh Bu Nurul, saya akan share screen dulu materinya. Kepada Bu Nurul, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, ini udah berapa orang ya? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Ini semuanya anak usia. Oh, tiga kelas ya ini ya? Iya, Bu. Oke. Pagi ini kita akan membahas mengenai penguatan karakter. Judulnya perilaku di ruang kelas online. Jadi selama pandemi ini sejak bulan kita mulai online daring mapel itu sekitar bulan Maret 2020 sampai tahun ini 2021 tanggal 29 Januari kita masih atau terus melaksanakan pembelajaran secara online. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini mengenai perilaku ketika kita melaksanakan pembelajaran online. Karena banyak dari siswa itu masih atau kita temui belum fokus ketika pembelajaran online. Baik itu lewat WA ataupun lewat aplikasi pembelajaran, contohnya Google Classroom atau Zoom atau yang lainnya. Ketika pembelajaran online di WA, pernah beberapa pembahasan materi itu anak-anak malah ada ngajin bercanda sama temennya. Nah itu kan kurang etis ya teman-teman. Jadi silakan nanti kita pembelajaran tersebut atau tetap menghormati orang yang ngajak berbicara di online.
Tereng re. Tereng re. Jamin bukan gak ada pembelajaran online. Halo. Hai Bu. Halo Ibu. Naik grup. Hai Bu. Maaf sekarang sinyalnya Ibu. kurang stabil ya. Diajak. Nah, ada perbedaan ketika pembelajaran online sama pembelajaran tatap muka ya sebelum pandemi. Salah satunya yaitu tidak ada pembelajaran tatap muka. Kalau kita ketika tahun masih semester 1 itu ada pembelajaran tatap muka dan online, tapi untuk sekarang pemerintah menganjurkan untuk pembelajaran secara online atau daring terus-menerus karena setiap dalam waktu kurun tertentu pemerintah melakukan evaluasi, ada peningkatan penyebaran virus COVID-19. Terus apa sih yang menjadikan perbedaan antara pembelajaran yang dahulu sama sekarang? Yang pertama itu peserta didik tidak terikat secara emosi dengan guru. Kalau tatap muka itu ada emosi, interaksi di kelas, ada tanya jawab di kelas, kemudian ada tahu bahasa guru sama siswa, bisa mengetahui raut wajahnya, bisa mengetahui oh ini guru sedang marah ya karena mimik wajahnya. Oh ini guru sedang menekankan kalau kita harus menjawab pertanyaan. Beda lagi dengan sekarang. Sekarang kita guru misalkan menyuruh siswanya, ayo segera online, absen di online. Seperti itu, tapi anak-anak malah nanti-nanti. Nah itulah perbedaan dari sebelum COVID sama ketika COVID pembelajaran online. Kemudian tidak ada tatap muka, selain itu kondisi internal guru. Inilah yang menjadi pergeseran perilaku di masa pembelajaran jarak jauh. Artinya, guru sama siswa sama-sama menyesuaikan. Tidak dipungkiri ketika seorang guru memberikan jadwal ke siswa mengenai pembelajaran, contohnya matematika. Jam 8. Tetapi ketika guru tersebut tidak berada di rumah atau mungkin sedang ada kegiatan tertentu, otomatis secara secara kondisional guru tersebut bisa mengganti waktunya di jam 10. Sampai berkeringat. Kemudian hal yang menjadi perbedaan lagi untuk sekarang yaitu kondisi internal siswa. Kalau guru itu bisa bergeser waktu di jam 8 ke jam 10, tapi kalau siswa bagaimana? Untuk masa sekarang ini seorang guru harus banyak memaklumi kondisi internal siswanya. Karena apa? Kita tidak bisa memaksakan siswa ketika siswa beralasan kuotanya habis Bu, atau mungkin ketika saya lagi disuruh ibu, disuruh bapak dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, seorang siswa juga harus tertib, tidak melulu alasan rumah ataupun alasan yang di luar itu menjadi hambatan ketika siswa harus melakukan pembelajaran secara online. Selain itu, lingkungan tempat tinggal siswa. Beberapa siswa di sini yang saya temui dan ketika ada pemberitahu pemanggilan orang tua, beberapa wali murid juga bilang kalau maaf Pak, maaf Bu,
lingkungan tempat tinggal saya itu sinyalnya down, atau mungkin tidak ada sinyal M3, tidak ada sinyal Indosat, atau mungkin tidak ada sinyal yang lainnya. Nah, itulah yang mempengaruhi pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kondisinya pun memang inilah keadaannya. Semuanya harus serba dimaklumi. Kadang seperti ini tadi, ketika online membahas materi ini, tiba-tiba sinyal saya terputus. Nah, apalagi dengan cuaca yang sedang hujan, rintik-rintik, seperti itu. Kemudian, kondisi COVID-19 yang merasa tidak aman. Kita melihat di televisi atau menghilangkan sekitar kita, banyak beberapa di sekitar kita ada juga yang terkena virus COVID-19. Nah, inilah yang merasa membuat kondisi kita sendiri itu merasa tidak aman, kurang tenang, dan merasa virus itu menghantui kita. Terus, bagaimana sih untuk menyikapi ini? Yang pertama, selalu mendekatkan diri sama Tuhan kita. Kalau agama Islam berarti sama Allah. Kalau Kristen ya sama Tuhannya, Buddha atau yang lainnya. Kemudian jangan lupa pedoman kita umat Islam adalah apa? Al-Quran dan hadis. Atau mungkin nanti sama Bu Ida mau menambahi, atau guru yang lain mau menambahkan dari sisi Islami, kalau sedang kondisi seperti ini harus bagaimana. Nanti silakan Bu Ida atau teman-teman yang lainnya bisa memberikan sedikit tambahan, karena kita sebagai manusia pasti takut, pasti khawatir, pasti cemas dengan kondisi yang seperti ini. Apalagi lihat di lingkungan sekitar kita semakin bertambah banyak penyebaran virus corona. Selain itu kita juga harus berpikir positif. Apapun yang terjadi semua kehendak dari Allah, dan apapun yang terjadi kita harus kuat dan bisa melalui apa yang ada di depan kita. Kalau kita tidak berpikir positif, maka mental kita juga tidak bisa kuat dan tidak bisa tenang menghadapi semuanya. Dan selalu mengeluarkan energi positif. Artinya apa? Kita sering WFH, atau kalau dari guru WFH, kalau murid juga belajar di rumah, ya kan? Kalau kita nggak menggunakan energi kita dengan positif, terjadi apa? Kita malas-malasan, pikiran kita juga jenuh, kemudian pemikiran kita semakin terhambat karena tidak produktif. Salam. Malas-malasan di rumah, malas-malasan mengerjakan sesuatu karena mikirnya alah pandemi, tugasnya diundur, tugas dimaklumi. Itulah PR kita sebagai manusia yang tidak bisa atau kurang bisa memaksimalkan energi atau mengeluarkan energi positif. Seperti itu. Terus saya perlu menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh siswa ketika pembelajaran jarak jauh, yang mungkin sudah banyak siswa dilakukan di online, atau mungkin sudah banyak siswa yang juga sudah sopan sekali ketika pembelajaran online, ketika di pembelajaran WhatsApp. Saya yakin banyak siswa yang sudah memahami atau sudah melakukan perilaku ini. Nah, untuk beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu ketika pembelajaran online atau daring, maka siswa berada di rumah. Itu yang penting, karena apa? Kalau kita tidak di rumah, nanti kita terlambat di jadwalnya, kita terlambat mengikuti roomnya, kita terlambat segalanya, dan itu tidak menjadikan kita tidak fokus seperti itu. Jadi lebih aman posisi di rumah. Kita bisa mempersiapkan mungkin HP, laptop, materinya, kita mempersiapkan segala hal sebelum pembelajaran itu dimulai. Kita mempersiapkan sinyalnya. Oh, sinyalnya ketika pembelajaran matematika jam 8, ternyata sinyalnya jelek. Kita harus persiapan, harus bagaimana ya melakukan ini, menyikapi ini. Nah, itu penting. Kalau kita posisi di luar, dengan kondisi tertentu kita nggak ngerti tentang hujan. Kita perlu mencari tempat yang berteduh. Kita perlu mencari sinyal yang bagus seperti itu. Kalau kita di rumah mempersiapkan laptop, misalkan HP, otomatis persiapan untuk mengikuti pembelajaran daring juga akan lebih maksimal. Sehingga ketika guru menyampaikan tugas, menyampaikan segala bentuk materi, itu juga kita bisa menerima dengan baik, gitu.
Kemudian selain siswa ini, yang sering kita tegaskan kepada wali murid ketika kita memanggil orang tua itu, orang tua juga berhak tahu. Berhak tahu kenapa orang tua itu perlu mengetahui jadwal PJJ-nya anak, jauh anak. Karena apa? Ketika di sekolah, mungkin guru full memberikan pengawasan, memberikan tapi kalau di rumah, jadi secara yang alangkah baiknya anak sama orang tua deh. Jadi harus ada komunikasi sama orang tua. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai, Bu. Halo. Halo, Bu. Sarman abu. Ya. Oke teman-teman, selagi Bu Nurul koneksinya belum stabil,
Sinyal. Halo? Ya, sedikit nambahin Iya, yang Bu, halo. sambil menunggu Mbak Iya, Bu Nurul. Nah. Ya, waktu daring aslinya memberikan kemudahan bagi anak untuk bisa membagi waktu untuk bisa beradaptasi dengan situasinya, ya, pada waktu belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang. Karena sifatnya online, jadi Anda bisa belajar dimanapun, ya. Kemudian peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan, pas pada saat halo, bantu nggak? Halo, bantu nggak? Saya ulangi lagi. Peserta didik dapat berinteraksi dengan guru pada waktu bersamaan, misalkan bisa lewat video call atau live chat. Ya, jadi nggak ada halangan untuk anak-anak mengatakan daring itu susah. Ya, memang kalau secara sinyal atau koneksi internetnya yang sulit mungkin bisa menjadi kendala, tapi itu bukan nomor satu, istilahnya bisa disiasati. Mungkin bisa mencari sinyal yang baik, misalkan di lingkungannya baiknya Indosat ya pakai Indosat, Telkomsel pakai Telkomsel, jadi nggak ada alasan untuk anak-anak sinyal jelek dan seterusnya. Itu ya. Kemudian ada beberapa tips untuk anak-anak bisa belajar secara online atau daring itu bisa dilakukan. Pertama itu komunikasi antara guru dan siswa. Jadi tidak ada kata untuk takut ya. Misalkan anak membutuhkan sesuatu bisa ditanyakan kepada guru yang bersangkutan, bisa bertanya, bisa apapun di situ secara online. Dengan tadi bisa mencari sinyal yang baik biar lancar. Kemudian bisa berdiskusi secara aktif antara guru dan siswa. Mendiskusikan materi pelajaran dengan baik. Kemudian kalian bisa memanajemen waktu antara belajar, antara bermain, dan waktu sekolah atau online, pelajaran online. Kemudian bersosialisasi dengan teman yang lain. Jadi di situ aslinya lebih longgar daripada tatap muka. Itu ya. Jadi mohon dipahami istilah daring itu sesuatu yang tidak sulit, tapi sangat mudah sekali jika kalian bisa mensiasati dengan baik. Itu sedikit tambahan. Nggih, Bu. Oke, terima kasih Beda atas tambahan yang diberikan. Oke, selanjutnya terkait tentang penguatan karakter ya, yaitu pertimbangan dengan perilaku di ruang kelas secara online ya, kelas online. Saya sendiri juga ingin menambahkan, saya tiga kunci terkait tentang kelas online. Yang pertama, teman-teman perlu diingat bahwasanya ketika saat masuk di room, silahkan teman-teman lebih sopannya itu melakukan salam baik itu salam secara langsung ataupun tidak langsung atau chat. Yang kedua, teman-teman ketika di kelas online ataupun di online, silakan teman-teman berkata dan meneruskan dengan santun. Ketika mau menghubungi guru, silakan pakai bahasa yang baku. Pakai bahasa yang baku dan yang sopan. Utamakan dengan salam terlebih dahulu, memohon maaf, dan perkenalan dari kelas berapa, dan isi pesan disampaikan. Jangan lupa salam penutup. Yang terakhir, teman-teman perlu ingat, ya, teman-teman perlu ingat, yang terakhir teman-teman perlu ingat yaitu mengikuti peraturan di kelas online. Tentunya di setiap mata pelajaran di kelas online pun pasti punya peraturan tersendiri. Nah, yang saya sudah tampilkan di slide di PowerPoint, silakan teman-teman disimak.
Peserta didik wajib mengikuti kelas maya atau daring sesuai jadwal yang diberikan oleh guru di kediaman masing-masing. Orang tua peserta didik berhak menerima informasi dari jadwal PJJ pastinya sudah diberikan ya. Jika siswa tidak dapat aktif dalam pembelajaran, siswa ataupun orang tua wali harus menyampaikan izin atau alasan melalui wali kelas masing-masing atau melalui guru BK. Apabila dalam waktu 1 minggu siswa tidak aktif dalam pembelajaran online ya, wali kelas maupun guru BK dapat melakukan kunjungan ke rumah kalian masing-masing atau yang dinamakan home visit untuk memastikan kondisi siswa. Peserta didik mengisi daftar hadir atau bukti kehadiran lainnya pada setiap pembelajaran melalui aplikasi yang disediakan oleh sekolahan atau guru mata pelajaran masing-masing yang akan terintegrasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. Nah, di presensi setiap minggu BK itu merekap absensi dari guru-guru mata pelajaran yang setiap minggu kalian ikuti. Yang selanjutnya, peserta didik menyimak, membaca, melihat, dan memperhatikan setiap pembelajaran sesuai dengan tata tertib sekolah. Nah, teman-teman, silahkan teman-teman ikuti semua peraturan di kelas online kalian semuanya. Bahwasanya pas ketika teman-teman sudah mengikuti pembelajaran, tapi hanya absen saja, itu ada beberapa problem di mata pelajaran. Kebanyakan dari teman-teman siswa SMA Negeri 1 Dempet melakukan absen tapi tidak mengikuti pembelajaran daring. Oke, cukup dari saya. Mungkin ada tambahan dari tim kesiswaan atau yang lainnya. Terima kasih. Oke, ini Pak Sandili akan mengisi ya, Pak Sandili, silahkan. Terima kasih Mas Dinar, yang saya hormati Bapak-bapak tim pembina kesiswaan bergabung dalam meeting kali ini yang mewakili beberapa anak nanti bisa ditularkan ilmu yang sudah disampaikan. Jadi pada dasarnya saya mohon anak-anak SMA Dempet ya, dalam masa pandemik COVID-19 model pembelajaran daring atau online ini tetap bisa berjalan maksimal. Jadi semuanya harus tetap konsen untuk pembelajarannya, di mana pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu guru dengan beberapa media, ada yang WA, ada yang Zoom, ada yang Google Meet, mungkin ada yang lain, Google Classroom, ya semuanya harus diikuti dengan baik. Ya. Maka kalau siswa terbukti tidak ikut online, tidak ikut daring, semua mapel, ya, nanti tetap kita beri konseling di BK, kita undang siswa dan orang tuanya, persoalannya apa, kalau sampai tidak ikut daring. Ya, termasuk pada kesempatan ini sesuai tema, jadi penguatan karakter pada anak, terutama perilaku ketika ikut online. Ya, ini saya minta dalam pembelajaran online ini tetap harus menjaga etika, komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu guru. Jadi kalau misalkan suruh komentar ya komentar yang positif. Kalau suruh bertanya ya sesuai apa yang jadi topik atau tema pembelajarannya, sehingga tidak ada bedanya online maupun tatap muka. Ya, bedanya hanya tadi situasi yang harus kita ikuti. Tapi inti dari KBM tetap sama, yaitu adanya proses interaksi pembelajaran guru dan siswa. Kemudian ini yang perlu saya tegaskan, sangat tidak bisa
kamu jangkau, contohnya pas ikut online, tahu-tahu kota kamu habis misalkan, atau HP kamu rusak, ini kan teknis ini, ya kamu nanti segera konfirmasi. Konfirmasi itu bisa langsung ke guru langsung, wali kelas, semuanya bisa dijadikan untuk tadi, untuk konfirmasi supaya apa? Supaya tidak ada komunikasi penanganan yang tidak ikut dari. Ini saya minta tolong diperhatikan ini supaya apa ya? Tidak ada persoalan dengan tim BK, tim kedisiplinan dan sebagainya. Itu tetap harus jadi perhatian. Kemudian tolong dimengerti, walaupun tidak ada tatap muka, pembelajaran online tetap mempunyai perhitungan persentase kehadiran dan tidak kehadiran. Nah, itu nanti akan disikapi ketika ada momen pleno guru untuk kenaikan kelas atau di kok tidak pernah ikut online. Pembinaan dan sebagainya tidak mempan, ya otomatis belakangan hari kalau risiko yang tidak pas, ya, yang mungkin jadi kendala kamu untuk sukses ke depannya, ya jangan nyesal. Karena itu tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kami dari tim siswaan dan juga dari Bapak Ibu Guru Bimbingan Konseling, walaupun tidak langsung bertatap muka, kita tetap masih bisa komunikasi dengan siswa-siswinya. Nah, untuk itu, sebelum saya memulai mengawali semuanya, saya mengucapkan juga selamat ulang tahun yang ke-25. Semoga SMA Negeri 1 Dempet yang tercinta ini semakin hari, minggu, tahun, bulan ke depan akan lebih baik. Nah, semua itu akan punya arti apabila semua siswi SMA Negeri 1 Dempet ikut mendukung. Pada Bapak dan Ibu yang saya hormati dan juga anak-anak kami yang saat ini mengikuti satu kegiatan yang diberi tema program penguatan karakter SMA Negeri 1 Dempet, perilaku di ruang kelas online yang saya hormati. Kegiatan ini sudah hampir berjalan kurang lebih 1 tahun berjalan. Saya yakin 1-2 itu pasti ada
kendala. Tetapi dari semua lini, artinya dari Bapak Ibu Guru Mapel, Bapak Ibu Guru yang mendampingi di sekolahan, lewat online, juga selalu memantau tentang keberadaan kegiatan ini selama 1 tahun penuh ini. Nah, untuk itu, untuk anak-anak kami semuanya, ya tentunya walaupun kalian di rumah ikut satu kegiatan yang sudah terprogram bagus ini, kalian tetap tidak bisa melepas daripada menjaga kesehatan. Yaitu tentunya ngatur waktu juga untuk kegiatan daringnya, untuk waktu istirahatnya, dan juga mengetahui, melihat juga yaitu tentang apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, terutama tugas-tugas yang ada. Karena tugas itu juga tentunya tidak memberatkan, tetapi sudah diatur sedemikian rupa oleh Bapak Ibu Guru, sehingga tugas itu sendiri tentunya adalah melatih pada kalian semuanya untuk selalu aktif di dalam satu kegiatan pembelajaran di rumah. Pada anak-anak yang saya hormati, yang saat ini masih aktif di dalam mengikuti satu kegiatan, terutama sedikit saat titip pesan pada kelas 12, tidak lama lagi kalian ini akan mengikuti dan dihadapkan dengan satu kegiatan ujian. Nah, untuk itu, untuk kelas 12, sekali lagi, materi-materi kelas 10, kelas 11, kelas 12, mohon untuk betul-betul disiapkan dan selalu buku-buku yang ada itu selalu dibuka, dibaca dengan mengatur waktu antara belajar dan bermain. Yang kedua, untuk kelas 10 dan kelas 11, ini juga saya ingatkan, tidak lama lagi nanti juga akan ada kegiatan UAS, itu tentunya adalah pengambilan nilai. Nah, untuk itu juga buku-buku paket, buku-buku yang sudah diberikan oleh sekolahan, yang sudah dibeli oleh sekolahan dengan nilai rupiah yang tinggi itu, yang sudah diberikan pada kalian semuanya, saya berharap untuk tetap kalian buka, kalian pelajari, dirangkum, ditulis berulang kali, sehingga membaca itu sendiri sudah belajar, menulis itu sendiri juga belajar, mengerjakan tugas itu juga bagian dari belajar. Nah, itu yang perlu kami tegaskan dari kesiswaan. Ya, tentunya semua akan berarti kalau kalian semuanya memperhatikan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, apa yang disampaikan oleh guru-guru mapel, itu kalian perhatikan dan kalian laksanakan dengan baik. Apabila ada kesulitan di saat kalian mengikuti satu kegiatan, kalian bisa langsung telepon oleh wali kelas atau mungkin kepada Bapak Ibu Guru yang sedikit error yang berhubungan dengan komunikasi, atau mungkin kepada guru BK, sehingga kesulitan itu untuk segera bisa teratasi, tertangani. Nah, kalau di saat suatu tertentu ada siswa yang sakit, ya mohon untuk memberitahu kepada guru BK-nya, sehingga barangkali kalian semuanya tidak bisa mengikuti kegiatan daring, berarti nanti dari bimbingan konseling itu bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Sehingga di endingnya adalah tidak ada masalah di antara kita. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, jaga kesehatan dan selalu belajar dan berdoa. Terima kasih atas semuanya. Sekali lagi mohon maaf. Mari kita sama-sama berdoa, saling mendoakan agar kita selalu dalam kondisi sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak yang telah bergabung pada acara ini. Sebelumnya kami sampaikan mengucapkan pada kalian semua selamat ulang tahun SMA yang ke-25. Semoga di usia yang ke-4 abad ini menjadi SMA lebih hebat seperti tema kita, SMA Dempet, SMA yang hebat. Pada kesempatan ini, mungkin sesuai dengan temanya, kalian sudah berita bahwa acara kali ini adalah penguatan karakter. Perlu kami berikan ilustrasi sebentar pada anak-anakku sekalian. Di sekitar kalian mungkin ada satu contoh yang sederhana. Ada seorang bakul yang dulunya itu laris, tetapi kemudian beberapa hari dia bangkrut. Nah, salah satu bisa ditelusuri lantaran ada satu kecerobohan atau ada satu niat yang kurang bagus dari pelaku tersebut, yaitu untuk memperoleh uang yang banyak untungnya dengan cara mengurangi takaran. Ini satu contoh. Contoh yang kedua, ada dulu negara-negara maju, tetapi kemudian jadi negara yang tidak berkembang sama sekali. Atau ada negara yang dulunya itu miskin, tetapi sekarang menjadi negara yang maju dan negara yang jaya. Pendek kata, kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa kualitas orang, kualitas bangsa, kualitas anak didik itu tidak ditentukan oleh umur, tidak ditentukan oleh pendidikan, tidak ditentukan oleh apapun latar belakang ekonomi orang tua atau dari kondisi agama, ras atau yang lain. Tetapi salah satunya adalah bisa disebabkan oleh yang namanya karakter. Nah, disinilah perlu kita akan belajar soal karakter. Karakter suatu masyarakat itu akan menentukan kelanjutan dari pola perilaku. Nah, sebagai wahana untuk belajar, tentunya lingkungan kalian lingkungan di sekolah, lingkungan di kelas. Yang kebetulan hari ini adalah kelasnya kelas online. Pada kelas online pun dibutuhkan sebuah karakteristik, karakter dari siswa yang nantinya akan menjadikan karakter itu menjadi internalized atau bagian pribadi yang tidak bisa terpisahkan. Kalau kalian sudah memiliki kepribadian yang baik itu di kelas atau di luar, misalnya dengan kesopanan, rendah hati, atau mungkin tidak sombong, atau mungkin disiplin, saya yakin di kemudian hari mungkin prestasi akan datang dengan gemilang. Kesimpulan yang bisa kami sampaikan adalah mari kita membuat diri kita menjadi pribadi kita yang nanti akan bisa kita unggul di masa yang akan datang. Kalian sebagai seorang siswa, saya yakin punya kepribadian karakteristik siswa yang nantinya dijadikan sebagai salah satu langkah untuk memasyarakatkan diri kita menjadi bagian yang seperti apa adanya. Artinya kita nanti berlatih untuk menjadi bagian dari anggota masyarakat lewat kepribadian yang kita bisa ciptakan. Nah, di kelas online ini, mari kita bersikap, berperilaku seperti karakteristiknya bangsa Indonesia, karakteristiknya siswa, karakteristiknya seorang yang punya nilai religi yang kuat. Harapan kita di kemudian hari kita bisa sukses, tidak hanya seperti sekarang, tapi suksesnya lebih meningkat, lebih gemilang. Terima kasih, sekali lagi kami sampaikan 25 tahun SMA Negeri Dempet. Saya berharap, kita semua bertekad, mari jadikan SMA Dempet ini SMA yang hebat, SMA yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, saya rasa cukup terkait tentang kegiatan kali ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, tim kesiswaan dan tim BK. Pada intinya terkait tentang
perbaikan perilaku di kelas online, teman-teman silahkan berproses untuk menjadi siswa yang cerdas dan bijaksana di dalam kelas online. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Iya Pak Dinar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dinar. Terima kasih Pak.